Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita akan bahas surah An-Nasr atau surah Iza Ja'a Nasrullah. Ulama-ulama sangat sulit menentukan surah ini pada urutan keberapa. Walaupun semua sepakat bahwa dia turun di Medina. Ada yang berkata surah ini turun setelah peristiwa Perang Khaybar. Itu berarti pada tahun 8 Hijrah. Ada lagi yang berkata surah ini turun menjelang wafatnya Nabi, sekitar 3 bulan sebelum wafat Nabi. Banyak pendapat. Ada yang berkata turun di Haji Wada. Betapapun, kalau ada yang berkata ini surah yang terakhir. Ada yang berkata ini surah yang ke-103 diterima Nabi. Betapapun, kalau kita berkata urutan surah yang selama ini kita seringkali menyebut dalam penjelasan tentang turunnya surah, itu bukan berarti bahwa yang terakhir diterima Nabi. Kalau kita katakan ini surah yang terakhir, itu bukan berarti terakhir wahyu yang diterima Nabi. Kalaupun kita berkata surah ini surah yang terakhir, sebenarnya masih ada ayat lain yang turun, tapi sudah bagian dari surah yang lalu. Ya toh? Oke. Baiklah, kita mari lihat. Sebelum kita masuk pada penafsiran surah ini, ada perjanjian antara Nabi dengan kaum musyrik di Makkah. Perjanjian itu dinamai perjanjian Hudaybiyah. Salah satu diktum perjanjian, siapa suku yang akan masuk dalam grup Nabi Muhammad, walaupun belum masuk Islam, itu tidak boleh diganggu oleh kaum musyrik. Siapa suku yang masuk grupnya kaum musyrik, kaum muslimin tidak boleh mengganggunya. Nah, ternyata ada suku besar Khuza'ah yang masuk dalam kelompok Nabi Muhammad, diserang oleh suku lain dari kelompok kaum musyrik, tiba-tiba kaum musyrik membantu mereka. Ini pelanggaran perjanjian. Nabi SAW komitmen beliau terhadap membela siapapun sesuai dengan bunyi perjanjian, akhirnya menghimpun kaum muslimin, sahabat-sahabat beliau berjumlah 10.000 orang, semuanya menuju ke Mekah untuk menyerang kaum musyrik yang melanggar perjanjian. Waktu itu kaum musyrik melihat kekuatan Nabi begini besar, mereka menyingkir. Nabi kemudian memasuki kota Mekah tanpa peperangan. Bahkan ketika itu sekian banyak di antara mereka yang datang dalam bentuk khawatir kepada Nabi. Nabi melakukan pembalasan. Nabi seakan-akan bahkan demikianlah melakukan rekonsiliasi. Yang bersalah saya tidak akan tuntut. Mereka datang, wahai Nabi, Nabi berkata, kira-kira saya akan apakan kamu ini? Mereka menjawab, akhun karim wabnu akhun karim. Kami adalah saudara kami yang mulia atau anak saudara yang mulia. Maka Nabi berkata, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kalian bebas, saya tidak apa-apa. Nah, setelah itu, kalau kita berkata ayat ini turun sesudah Fathi Makkah, ayat ini, surah ini berkata, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Kalau datang kemenangan dari Allah, wal fath, dan pembukaan, atau terbukanya, ada yang mengatakan terbukanya kota Mekah, kemenangan kamu dalam menghadapi kaum musyrikin, sehingga kamu menang menguasai kembali kota Mekah,
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat orang-orang masuk memeluk agama Allah dengan berduyun-duyun, berbondong-bondong. Ketika itu, kalau kamu sudah lihat itu, apa namanya? Fasabbih bihamdi rabbika, sucikanlah sambil memuji nama Tuhanmu, wastaghfirhu, mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Itu gambaran umum makna ayat ini, makna surah ini. Kita mau merinci sekarang. Iza, kalau ada kata iza berarti itu pasti, ya kan? Apabila datang kemenangan dari Allah, dan itu pasti datang karena dia menggunakan kata iza. Ja'a nasrullah. Nasrullah. Nasr itu bisa berarti pertolongan, bisa berarti kemenangan. Di sini dinyatakannya nasrullah. Nah, kemenangan yang sumbernya dari Allah. Si A berkelahi dengan si B. Yang jahat menang. Itu pertolongan Allah atau bukan? Bukan ya? Oke. Di sini dikatakan nasrullah. Kemenangan dan pertolongan dari Allah. Kalau saya berkata pertolongan dari anak kecil, berbeda enggak kesannya kalau saya katakan pertolongan dari orang besar? Yang mana lebih besar pertolongannya? Yang dari orang besar. Yang mana yang paling besar pertolongannya? Nasrullah. Jadi ini berarti ada suatu kemenangan, ada suatu pertolongan yang luar biasa. Nasrullah. Nah, yang kedua dari kata nasrullah ini kita pahami apa? Hei, ketahuilah, tidak ada kemenangan yang engkau raih kecuali itu bersumber dari Allah. Jangan anggap kamu punya peranan besar di situ. Kemenangan yang engkau raih itu sebenarnya kamu cuma alat. Ya, mari kita ambil ilustrasi kecil. Ada dua orang main catur, satu buah putih, satu buah hitam. Yang menang buah putih. Saya katakan menang buah putih. Apa buahnya ini? Itu yang menang? Atau orang yang menggerakkannya? Orang yang menggerakkannya, ya kan? Nah, begitu juga. Kemenangan ini semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai itu ada ayat, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Bukan engkau yang melontar ketika terjadi kamu melontar, tapi yang melontar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna idza jaa nasrullah. Al-Fath. Fathah itu berarti terbuka. Sesuatu yang terbuka tadinya tertutup. Ya kan? Tidak bisa saya katakan sudah terbuka kalau tadinya sudah pasti sebelumnya tertutup. Nah, kalau suatu daerah saya kuasai, kemudian ada lawan yang mau masuk di sini, saya pasti tutup daerah itu supaya lawan tidak masuk. Kalau dia berhasil masuk berarti dia kuasai kota itu, ya kan? Nah, kalau dia kuasai kota itu berarti dia menang. Nah, karena itu kemenangan dinamai fathah. Nah, saya ambil contoh yang lain. Kalau ada tadinya ajaran, nasihat, saya sampaikan pada satu orang. Dia tidak mau terima. Itu hatinya tertutup atau terbuka? Tertutup hatinya, ya kan? Kalau dia sudah terima, sudah terbuka hatinya. Bisa jadi juga tadinya kaum musyrik ini tertutup hatinya, tidak mau menerima ajaran Islam, sekarang sudah terbuka hatinya. Jadi itu arti Al-Fath. Jadi kalau kamu telah melihat kemenangan atau pertolongan dari Allah yang maha besar itu telah datang, dan engkau melihat dan telah datang pula Al-Fath, telah berhasil pula kamu menguasai kota Mekah, atau telah terbuka pula hati orang-orang yang tadinya tertutup hatinya, ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, maka laksanakanlah apa tuntunan ayat berikutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Oke. Jadi wahai Nabi Muhammad, ada pertolongan besar akan datang.
akan terbuka dan kamu kuasai kota Mekah. Akan terbuka hati orang-orang untuk memeluk agama Islam. Ketika itu kamu akan melihat atau kamu akan mengetahui bahwa orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Karena itu, kalau kamu sudah lihat itu atau kalau kamu sudah mengetahui itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita lihat lagi, waktu turun surah ini, ada beberapa sahabat Nabi yang menangis. Paman beliau menangis, berkata begini, rupanya berita tentang wafatmu telah disampaikan kepadamu. Ini berita tentang akan wafatnya Nabi. Nabi berkata, kamu betul, ini berita bahwa saya sudah akan meninggal dunia. Sayyidina Umar juga dalam riwayat, atau Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat juga menangis. Kita berhenti, kenapa ini? Orang-orang ini menangis, mungkin orang yang tidak mengerti, gembira. Nah, mereka punya logika begini. Nah, tugasnya Nabi itu menyampaikan ajaran, ya kan? Kalau orang sudah masuk Islam, tugasnya udah selesai atau belum? Sudah selesai. Ya kan? Kan dia punya tugas menyampaikan ajaran ini ke sini. Kalau sudah selesai, harus pulang dong. Karena kamu harus pulang, maka sucikan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi ini surah, itu sebabnya ada ulama berkata, kan tadi saya katakan 3 bulan sebelum wafat Nabi turun ini. Fasabbih bihamdi rabbika. Kita lebih jauh melihat. Fasabbih bihamdi rabbika. Sabbih itu artinya sucikan. Tetapi penyucian Allah itu harus disertai dengan memujinya. Fasabbih bihamdi rabbika. Penyucian dan memujinya itu disertai lagi dengan perintah beristighfar. Kita juga kan kalau salat itu bacanya apa? Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Selalu didahulukan menyucikan, baru memuji. Kenapa itu? Kita ini tidak bisa memuji Tuhan. Karena mestinya pujian itu sesuai dengan yang dipuji. Ya kan? Jadi berarti bisa kurang pujian kita. Karena bisa kurang pujian kita, maka kita disuruh dulu mensucikan. Ya Allah, Engkau ini maha suci. Tidak ada kekuranganmu. Kalau pujian saya kepadamu ini kurang, saya terlebih dahulu mohon maaf. Saya itu mengakui bahwa kamu maha suci. Jelas itu? Itu Nabi sering membaca Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Maha suci Engkau, kami tidak bisa memujimu sesuai dengan kebesaranmu. Maka pujian bagimu adalah sesuai dengan apa yang kamu pujikan dirimu terhadap. Nah, ini tadi Nabi pun disuruh fasabbih, sucikan dulu, baru puji Tuhan. Wastaghfirhu. Disuruh istighfar Nabi. Kenapa disuruh istighfar ini? Apa Nabi ada dosa? Tidak ada dosa. Oke, bagus. Bisa jadi ada terbetik di hati Nabi. Sebenarnya bukan dosa. Terbetik di hati Nabi. Ya Allah, lamanya saya berjuang, nunggu ini kemenangan kok lambat datang. Bisa enggak itu? Sebagai manusia bisa ya? Hei, mohon ampun. Satu. Bisa jadi juga, waktu menang itu, orang kalau menang ada enggak sedikit. Kalau orang sombong, dia udah ini. Nabi waktu menang itu merunduk kepalanya. Tetapi boleh jadi tidak. Sewaktu menang itu ada sedikit rasa bangga. Kalau kita sedikit rasa bangga, nggak apa-apa. Mau bangga pun tidak apa-apa. Tapi ini manusia agung.
kamu tidak boleh bangga walaupun sedikit, karena kemenangan yang engkau peroleh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada terbetik dalam hatimu sedikit rasa bangga, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Itu antara lain makna wastaghfirhu. Nah, kita mau lihat apa sih artinya istighfar itu. Istighfar itu memohon agar Allah menutupi. Istighfar terambil dari ghafara, menutupi. Itu Imam Ghazali ada berkata, yang ditutupi Tuhan itu banyak. Yang ditutupi Tuhan pertama isi dalam kita, isi perut kita ini siapa yang tutup itu? Kalau kelihatan ini, lari orang-orang gak mau lihat. Ya, itu yang pertama. Yang ditutupi Tuhan niat busuk kita. Ya enggak? Aduh, saya sebenarnya benci pada saudara. Tapi ditutupi. Yang ditutupi Tuhan lagi dosa-dosa kita. Banyak orang yang korupsi gak ketahuan. Itu dosa-dosa kita ditutupi Tuhan. Nah itu istighfar. Tentunya hal-hal semacam ini bagi Nabi Muhammad kita tidak mau berkata bahwa beliau punya dosa. Tetapi boleh jadi ada hal-hal yang kurang wajar ditinjau dari sisi kedudukan beliau sebagai manusia yang mulia. Astaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, di sini ada lagi. Mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Tawwaba itu apa artinya? Tawwaba terambil dari kata taba, kembali. Ya kan? Allah itu suka kembali. Ulama banyak berkata tawwaba artinya berulang-ulang memberi taubat. Sebenarnya kalau dari segi bahasa, tawwaba itu artinya kembali. Manusia tadinya berada dalam posisi yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau dia berdosa, dia jauh. Tuhan menjauh juga. Kalau manusia ini tobat, sadar, dia kembali ke posisi semula. Tuhan juga kembali ke posisi semula. Jadi Tuhan itu tawwab, suka kembali. Orang yang berdosa menjauh dari Tuhan. Tuhan juga jauh dari dia. Innahu kana tawwaba. Ulama-ulama mempertanyakan, mengapa surah kita ini tidak berkata innahu kana ghaffara? Kan istighfar mestinya ghaffar. Ya? Ada ulama yang ini dia bilang enggak, itu kita perlu sisipkan kata. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu wa tub ilaihi. Mohonlah ampun dan taubatlah kepadanya karena dia maha penerima taubat. Yang lain berkata bukan itu. Tawab kan itu artinya kembali. Ya? Nah, itu isyarat bahwa kamu akan kembali kepada Tuhan dan Tuhan juga akan kembali kepadamu. Ya, kamu akan kembali kepada Tuhan. Tuhan akan kembali lebih dekat lagi kepadamu. Itu sebabnya dikatakan tawwab. Ada lagi yang berkata, kata ini tidak menggunakan kata ghafara tapi tawwaba untuk mengisyaratkan bahwa Nabi itu tidak ada dosanya. Karena kalau dia ada dosanya, kalau ada yang buruk dari dia, itu ditutupi Tuhan. Ini tidak perlu ditutupi Tuhan. Karena itu, dia tidak katakan innahu kana ghaffara. Dia katakan innahu kana tawwaba. Kalau sebelum ini Allah sudah melimpahkan aneka rahmat kepadamu, yakinlah bahwa Tuhan masih akan kembali untuk melimpahkan rahmat yang lebih banyak lagi kepadamu. Rahmat yang lebih banyak itu akan kamu terima waktu kamu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan? Kembali waktu kamu meninggal. Itu berarti setelah engkau meninggal, limpahan rahmat lebih banyak yang akan engkau terima dibanding apa yang telah engkau terima di dunia ini. Saya kira itu ya kandungan dari surah An-Nasr ini. Baik,
kita ingin mengambil kesimpulan dari surah ini. Saya kira yang pertama yang saya ingin garis bawahi, kemenangan, pertolongan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang yang percaya dan yakin kepada Allah itu akan selalu berani walau dia sendirian. Akan selalu merasa kaya walau dia hampa tangan. Akan selalu ramai walau tidak ada orang di sampingnya. Selalu Allah memberi dia pertolongan. Walaupun kita tidak tahu kapan pertolongan itu tiba. Nabi aja berjuang 23 tahun baru datang itu. Iya kan? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita ingin katakan bahwa kita hendaknya, nah di sini, kalau Nabi diperintahkan untuk bertasbih dan memuji Allah sekaligus, kita juga hendaknya tidak segan-segan untuk menyucikan Allah, mensucikan Allah, bertasbih dan selalu memuji Allah dengan kesadaran bahwa pujian kita kepada Allah itu belum mencapai apa yang sebenarnya daripada pujian yang wajar kepada Allah. Karena itu baik kalau kita melakukan zikir dan tasbih itu seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira itu sedikit kesimpulannya dapat kita ambil dari surah kita ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.